Sinergi antar institusi negara dan lembaga kemasyarakatan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan menjawab berbagai tantangan kebangsaan yang terus berkembang. Semangat kebersamaan ini menggambarkan dalam Kapolri menghadiri kegiatan apel pembukaan Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah dan pertemuan para pimpinan lembaga negara, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan keterpaduan dalam menjalankan tugas. Semangat kolaborasi juga terlihat dalam apresiasi kreasi Polri untuk masyarakat yang memberikan penghargaan atas berbagai inovasi dan partisipasi publik. Kapolri Sepekan edisi hari ini bersama saya Bribda Joyce Yunike. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dianugerahi sebagai anggota kehormatan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Penganugerahan tersebut berlangsung dalam apel pembukaan Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah di lapangan Pancasila Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 8 Agustus 2026. Penganugerahan anggota kehormatan diberikan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah Muhammad Afnan Hadikusumo. Kegiatan turut dihadiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Penasehat Khusus Presiden Bidang Haji Muhajir Effendi, Wakil Ketua Umum PBIPSI Letjen TNI Muhammad Hasan, Kaba Intel Kampolri Komjen Pol Yuda Gustawan, ASSDM Kapolri Irjen Pol Anwar, serta para Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Sabtu tanggal 25 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 2026, atas nama pimpinan Pusat Tapak Suci Putra Muhammadiyah, saya melantik saudara-saudara sekalian. Pihak Tapak Suci Putra Muhammadiyah menyampaikan bahwa penganugerahan anggota kehormatan kepada Kapolri menjadi bagian dari upaya memperkuat silaturahmi dan sinergi antara Tapak Suci, Muhammadiyah, dan Polri. Penganugerahan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi terhadap Kapolri serta institusi Polri yang selama ini terus membangun komunikasi dan kerjasama dengan keluarga besar Muhammadiyah. Tapak Suci menilai sinergi antara organisasi kemasyarakatan, perguruan pencaksilat, dan Polri penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta memiliki nilai moral dan kebangsaan. Kegiatan Muktamar ke-16 Tapak Suci yang baru saja dilaksanakan dan sekarang ini mungkin masih berlangsung sampai dengan sore, dan tentunya kami berterima kasih kepada Bapak Ketua Umum Muhammadiyah, Bapak Muhajir, karena saya diberikan kesempatan untuk semakin erat dengan keluarga besar Muhammadiyah. Apabila sebelumnya saya pernah bertemu dan melaksanakan kegiatan bersama dengan Aisyah, kemudian beberapa waktu yang lalu juga dengan beberapa rektorat Universitas Muhammadiyah, kemudian beberapa kali kita melaksanakan kegiatan bersama dengan Kokam, Pemuda Muhammadiyah, dan alhamdulillah hari ini saya bisa bertatap muka dan mendapatkan anggota kehormatan Tapak Suci. Artinya ini menjadi bentuk bagaimana antara Polri dengan keluarga besar Muhammadiyah semakin hari semakin dekat, semakin menjadikan Polri sebagai keluarga besar Muhammadiyah. Kapolri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada keluarga besar Muhammadiyah atas kesempatan untuk terus memperkuat hubungan dan silaturahmi dengan Polri. Kapolri menilai penganugerahan sebagai bentuk kehormatan Tapak Suci menjadi momentum untuk semakin mendekatkan Polri dengan keluarga besar Muhammadiyah. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berharap sinergi dan kolaborasi antara Polri dan Muhammadiyah semakin kuat,
khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Penganugerahan anggota kehormatan tapak suci ini sekaligus menjadi simbol semakin eratnya hubungan Polri dengan keluarga besar Muhammadiyah. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi menutup rangkaian e-sports Kapolri Cup 2026 di Indonesia Arena Jakarta pada Minggu 9 Agustus 2026. Gelaran yang berlangsung selama 2 hari dari 8 hingga 9 Agustus 2026 menjadi wadah bagi gamers dan talenta muda dari berbagai daerah untuk berkompetisi, mengembangkan kemampuan, serta menunjukkan potensi terbaik di tingkat nasional. E-Sports Kapolri Cup 2026 mempertemukan peserta dari 34 Polda dan 403 Polres di seluruh Indonesia. Total peserta mencapai 35.936 orang yang mengikuti berbagai rangkaian kompetisi dan side event. Antusiasme peserta tersebut mendapat apresiasi dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolri menilai perkembangan e-sport saat ini tidak lagi sekedar permainan, namun telah berkembang menjadi cabang olahraga yang mampu melahirkan talenta, prestasi, hingga mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Kapolri juga mendorong agar kompetisi e-sports terus dikembangkan hingga tingkat kewilayahan, sehingga semakin banyak generasi muda memiliki kesempatan untuk berkompetisi dan mengembangkan potensinya. Namun dengan melihat pertunjukan-pertunjukan yang ada, bagaimana tadi ditampilkan robotik, kemudian IoT, AI, saya yakin bahwa generasi-generasi kita betul-betul siap untuk mengisi dan menunjukkan bahwa kalian semua mampu untuk mengantarkan Indonesia ini menjadi generasi-generasi terbaik menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan memohon ridho Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Minggu 9 Agustus pukul 20 waktu Indonesia Barat, kejuaraan e-sport Kapolri Cup 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup. Dalam rangkaian pertandingan Mobile Legends Bang Bang, kompetisi berlanjut hingga babak perebutan juara 3 dan 4, serta Grand Final untuk menentukan juara pertama, kedua, dan ketiga. Tim Polda Metro Jaya meraih juara pertama, disusul oleh tim Polda Sumatera Utara sebagai juara kedua dan Polda Jawa Timur di posisi ketiga. Selain kompetisi utama, closing ceremony juga diramaikan berbagai side event mulai dari Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga Polri Youth Movement. E-Sports Kapolri Cup 2026 diwarnai pencatatan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Kapolri menerima 3 penghargaan tersebut meliputi defile cosplay dengan peserta generasi Z terbanyak sebanyak 117 peserta. Kemudian kompetisi keamanan siber dengan peserta generasi Z terbanyak sebanyak 734 peserta. Serta pengukuhan Duta Kamtipmas Siber dengan peserta generasi Z terbanyak sebanyak 27.686 peserta. Kapolri menekankan besarnya partisipasi generasi muda dalam e-sports Kapolri Cup 2026 menunjukkan potensi besar generasi muda Indonesia dalam memanfaatkan teknologi secara positif. Kapolri juga menitipkan pesan kepada para Duta Kamtipmas Siber untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban di ruang digital. Terus terang, mulai dari masuk tadi, saya sangat terkagum-kagum dengan penampilan dari bot, dari
bentuk-bentuk permainan e-sport dan juga beberapa kegiatan side event yang buat saya ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional. Tolong bantu para duta Kamtibmas ini untuk menginformasikan kepada teman-temannya yang ini berbahaya. Bila perlu laporkan ke Pak Polisi. Saya kira polisi sudah kerjasama dengan platform untuk dilaporkan ke 110 dan Pak Direktur Cyber gimana caranya interaksi dengan para penggemar e-sport ini kemudian bisa berkolaborasi untuk melakukan program-program pencegahan kejahatan yang terjadi di dunia cyber, dunia maya. Ini tentunya menjadi kolaborasi yang kita harapkan. Penyelenggaraan eSports Kapolri Cup 2026 juga mendapat apresiasi dari Indonesia Esports Association. Ketua Umum IESPA Ibnu Riza Pradipto menilai, gelaran ini mampu membangkitkan ekosistem eSports sekaligus memberikan ruang bagi gamers di daerah untuk mendapatkan akses kompetisi di tingkat nasional. Keterlibatan Polri dalam ekosistem eSports juga dinilai menjadi langkah positif untuk mendekatkan institusi kepolisian dengan generasi Z dan generasi Alpha. Saya selaku Ketua Umum Indonesia Esports Association atau IESPA mengapresiasi sekali kegiatan Polri yaitu Esports Kapolri Cup. Kedepannya harapan dari saya pasti berkelanjutan, tidak hanya berhenti di sini karena ini impact-nya luar biasa teman-teman gamers, teman-teman esports ecosystem berdampaknya luar biasa untuk mereka. Ini wadah untuk subsektor ekonomi kreatif khususnya gaming industry yang memang harus difokuskan dan Polri salah satu instansi yang membuktikan bahwa Polri memperhatikan subsektor ekonomi kreatif ini dan juga e-sports ecosystem. Jadi gamers-gamers merasa diperhatikan, khususnya Gen Z, Gen Alpha juga. Mereka menjadi dekat dengan polisi dan juga dijadikan duta Kamtibmas khususnya. Kita mungkin spill sedikit, katanya nanti eSports Kapolri Cup selanjutnya ada tambah pertandingan lagi, khususnya Ladies Mobile Legends. Mudah-mudahan itu terrealisasi dan kita dari IESPA pasti support terus. Tidak akan mundur, kita support terus bersama Polri. Polri harus tetap dekat dengan generasi muda karena ini adalah salah satu program dari Pak Presiden, yaitu Indonesia Emas 2045. IESPA berharap eSports Kapolri Cup dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan dengan menghadirkan lebih banyak ruang kompetisi bagi talenta eSports Indonesia. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh influencer Willy Salim yang menilai eSports Kapolri Cup dapat menjadi ajang pencarian bakat sekaligus sarana positif untuk mempererat hubungan Polri dengan generasi muda. Pokoknya keren banget, top. Ini aku sampai merinding, sampai speechless, nggak ada kata-kata. Terbaik pokoknya, eSports Kapolri Cup. Kalau untuk harapan aku tahun depan semoga ini menjadi kegiatan tahunan yang positif ya. Dan semoga ini anak-anak muda di luar sana bisa menjadi ajang pencarian bakat mereka. Oke, pokoknya Polri sama anak-anak muda semakin dekat deh. Terbaik. Dukungan dan apresiasi tersebut menjadi dorongan agar eSports Kapolri Cup dapat terus berkelanjutan, sekaligus menjadi ruang tumbuh bagi talenta eSports Indonesia.
Selasa 11 Agustus 2026, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri makan siang bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, di Denma Mabes TNI Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur. Pertemuan turut dihadiri sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga negara, di antaranya Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI, Kepala BIN Republik Indonesia, Wakil Panglima TNI, Kasat, Kasal, dan Kasau. Dalam kegiatan tersebut, Kapolri didampingi oleh Kaba Intelkam Polri dan Kabar Reskrim Polri. Pertemuan menjadi momen untuk memperkuat hubungan kerja antar institusi dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing. Keterpaduan antar unsur negara dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan tugas di bidang politik, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan intelijen dapat saling mendukung. Pada malam harinya, Kapolri kembali menghadiri malam puncak penganugerahan apresiasi kreasi Polri untuk masyarakat di The Tribrata, Jakarta Selatan. Kegiatan mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Acara ini menjadi bentuk penghargaan atas kreativitas, inovasi, dan kolaborasi aktif masyarakat bersama Polri. Sebelum rangkaian acara dimulai, Kapolri meninjau sejumlah stan pameran yang menampilkan berbagai hasil kreativitas. Penganugerahan mengapresiasi para pemenang dari 30 jenis perlombaan yang diselenggarakan 7 satuan kerja Mabes Polri. Kategorinya meliputi kreativitas komunikasi publik, e-sports, pemberantasan narkoba, pembinaan keamanan masyarakat, ketahanan pangan, SPPG dan makan bergizi gratis, kearifan lokal, hingga kebersihan internal Polri. Ajang tersebut juga menjadi ruang inklusif bagi berbagai lapisan masyarakat. Pemenang berasal dari beragam kalangan, termasuk penyandang disabilitas dalam kategori melukis, serta peserta pada kategori cerpen, fotografi, artikel jurnalistik, dan animasi berbasis kecerdasan artifisial. Jembatan bukan sekedar penghubung dua sisi wilayah. Di balik setiap lintasannya ada akses menuju sekolah, lahan pertanian, pasar, tempat kerja, hingga pusat-pusat aktivitas masyarakat. Semangat itulah yang menjadi bagian dari pembangunan dan revitalisasi 895 jembatan merah putih presisi yang digelar Polri secara swadaya. Program ini tersebar di 30 wilayah Polda di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 874 jembatan telah selesai dibangun dan direvitalisasi. Sementara 17 jembatan masih dalam tahap pembangunan dan 4 lainnya berada dalam tahap perencanaan. Total panjang 874 jembatan yang telah selesai mencapai 19,2 km. Ribuan desa kini terhubung lebih baik, membuka akses bagi sekitar 2 juta masyarakat. Kami berharap pembangunan jembatan merah putih presisi tentunya dapat memberikan multiplier efek bagi masyarakat melalui kelancaran distribusi hasil pertanian dan perdagangan, kemudian juga tentunya akses bagi para pelajar yang akan menuju ke sekolah, serta tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan. Kami tentunya menyadari Bapak bahwa kami masih jauh dari sempurna, untuk itu kami senantiasa mohon arahan dan bimbingan agar setiap langkah dan pengabdian Polri sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa Polri kita lahir dari rakyat dan harus selalu menjadi polisi rakyat. Semoga amanah dan pesan dari Bapak betul-betul bisa kita laksanakan dan kita bisa memberikan pengabdian terbaik agar terciptanya Polri untuk masyarakat. Momen peresmian Jembatan Merah Putih juga diisi dengan penyaluran 7.500 paket sembako, 1.000 paket tas untuk pelajar, serta 140 kacamata gratis. Polri juga memberikan 81 SIM gratis dan menggelar pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Dari sebuah jembatan, tumbuh harapan baru. Dari akses yang terbuka, terbangun kesempatan. Dan dari kehadiran infrastruktur, terlihat semangat untuk terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jembatan Merah Putih presisi menjadi simbol bahwa setiap akses yang terbangun adalah langkah menuju masyarakat yang lebih terhubung, lebih produktif, dan lebih sejahtera.
Pemirsa, rangkaian kegiatan ini menjadi gambaran kuatnya sinergi antar institusi negara dan masyarakat dalam mendukung tugas Polri. Dari penguatan koordinasi pimpinan lembaga hingga penghargaan atas kreativitas masyarakat, semangat kolaborasi terus dibangun untuk menjawab berbagai tantangan kebangsaan. Dengan semangat 80 tahun mengabdi, Polri bersama seluruh elemen bangsa terus menjaga keamanan dan menghadirkan manfaat nyata bagi negeri. Demikian Kapolri Sepekan untuk edisi hari ini. Saya Bribda Joyce pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Salam presisi.